Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Rahman Rabrusun dengan NPM 2230101139. Di sini saya akan memenuhi tugas matkul inovasi pembelajaran berbasis multikultural dengan dosen pengampunya Pak Fahmi sebagai tugas UAS atau akhir semester. Di sini untuk materi yang saya ambil yaitu materi fikih tentang tata cara berwudu. Untuk materi ini kita akan bawa pada jenjang SD atau MI khususnya pada kelas 5. Baik, langsung saja kita masuk pada tujuan pembelajaran. Di sini pada tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian wudu menurut mata pelajaran fikih dan syariat dengan benar. Yang kedua, menyebutkan rukun dan urutan tata cara berwudu sesuai ketentuan fikih. Dan ketiga, mempraktikkan tata cara berwudu secara tertib. Dan terakhir yaitu membiasakan perilaku hidup bersih sebagai bagian dari penerapan wudu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Sebelum melaksanakan sholat, setiap muslim diwajibkan untuk berada dalam keadaan suci. Salah satu cara bersuci yang diajarkan dalam mata pelajaran fikih adalah wudu. Wudu dilakukan dengan membersihkan anggota tubuh tertentu menggunakan air yang suci sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Satu aspek penting dalam ajaran Islam yang perlu dikenalkan sejak awal pada anak adalah wudu atau bersuci sebelum melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Melalui pembelajaran tata cara berwudu, peserta didik diharapkan dapat memahami pentingnya bersuci sebelum beribadah, mengetahui urutan wudu yang benar, serta mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini tidak hanya bertujuan agar siswa hafal langkah-langkah wudu, tetapi juga agar mereka menyadari bahwa wudu merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan tertib, bersih, dan penuh kesadaran. Jadi pada intinya, wudu adalah tindakan menyucikan diri dengan air pada anggota tubuh tertentu seperti wajah, tangan, sebagian kepala, kaki dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan syarat sah ibadah, terutama sholat yang diperintahkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah. Wudu bertujuan membersihkan diri, lahir dan batin sebelum menghadap Allah SWT. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan masuk pada rukun-rukun atau tata cara berwudu yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam maupun mata pelajaran kita yaitu fikih. Untuk rukun yang pertama yaitu niat. Niat merupakan langkah utama atau langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan wudu. Niat adalah keinginan dan kesadaran di dalam hati untuk melakukan suatu ibadah karena Allah SWT. Dalam wudu, niat bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil agar seseorang menjadi suci dan boleh melaksanakan sholat serta ibadah lainnya. Niat sangat penting karena membedakan antara ibadah dan perbuatan biasa. Misalnya, seseorang mencuci muka karena kotor dan seseorang mencuci muka untuk berwudu. Secara lahiriah terlihat sama, tapi yang membedakan adalah niatnya. Jika disertai niat berwudu karena Allah, maka perbuatan tersebut bernilai ibadah. Dalam wudu, niat dilakukan di dalam hati dan tidak diwajibkan diucapkan dengan lisan. Namun, untuk membantu belajar dan memahami, niat boleh dilafalkan. Waktu niat berwudu adalah bersamaan dengan membasuh wajah, bukan jauh sebelumnya. Untuk lafaz niat wudunya yaitu nawaitu wudhu'a lirafil hadasi asghari fardan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat wudu karena Allah SWT untuk membersihkan hadas kecil maupun hadas besar dalam diri saya. Anak-anak, baik sebelum kita masuk pada praktik wudu, kita dianjurkan untuk membaca bismillah sebelum kita memulai wudu. Untuk gerakan yang pertama yaitu membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan dilakukan sebanyak 3 kali. Tujuannya agar tangan bersih sebelum digunakan untuk membasuh anggota wudu lainnya. Dan yang kedua yaitu berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut dengan kedua tangan. Gerakan-gerakan air dalam mulut lalu keluarkan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, dikeluarkan sebanyak 3 kali
hidung kiri. Yang selanjutnya yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah dilakukan mulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut, hingga bawah dagu, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua belah tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Lakukan membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, dan kemudian dilanjutkan membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya yaitu mengusap kepala dengan air. Mengusap sebagian kepala atau rambut dengan air 3 kali dari dahi sampai rambut belakang bawah. Selanjutnya yaitu mengusap telinga. Masukkan jari telunjuk ke sela-sela telinga dan tempelkan ibu jari di bagian bawah luar daun telinga. Putarkan ibu jari sampai ke bagian atas telinga. Lakukan pada telinga kanan sebanyak 3 kali dan kemudian lanjutkan telinga kiri sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Basuh kaki sebelah kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali dan kemudian dilanjutkan membasuh kaki kiri sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak, mungkin itu tata cara atau urutan wudhu yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita selesai wudhu, marilah kita membaca doa setelah wudhu, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Amin. Baik anak-anak, setelah kita memahami tata cara berwudu secara benar, selanjutnya kita akan masuk pada materi penguatan dan menggunakan pendekatan golden circle. Pendekatan ini bertujuan agar kita tidak hanya mengetahui apa dan bagaimana tata cara berwudu, tetapi juga memahami mengapa wudu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan kita sebagai seorang muslim. Baik, sebelumnya anak-anak ada yang tahu apa itu pendekatan golden circle? Jadi, pendekatan golden circle adalah pendekatan yang ditemukan oleh Simon Sinek yang menekankan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna jika dimulai dari alasan why, kemudian cara atau how, dan diakhiri dengan materi atau praktik yaitu what. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan pada materi tata cara berwudu dalam mata pelajaran fikih, terutama SD kelas 5. Karena wudu bukan hanya kegiatan ritual, tetapi ibadah yang memiliki makna, tujuan, dan aturan syariat yang jelas. Jadi menurut Simon Sinek, pembelajaran atau penyampaian informasi akan lebih efektif jika peserta didik memahami tujuan dan makna terlebih dahulu, bukan langsung menerima materi atau praktik tanpa mengetahui alasannya. Dengan memahami why, how, dan what, maka peserta didik akan memiliki motivasi intrinsik dan kesadaran yang lebih kuat dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik anak-anak, di sini ada beberapa pendekatan dalam golden circle. Yang pertama yaitu why atau mengapa. Di sini pertanyaannya mengapa wudu itu penting. Pada tahap why, peserta didik diajak memahami alasan dan makna wudu sebelum mempelajari langkah-langkahnya. Guru menjelaskan bahwa wudu adalah syarat sah solat dan bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT. Dengan memahami mengapa wudu harus dilakukan, siswa tidak hanya menghafal urutan wudu, tetapi juga menyadari bahwa wudu berfungsi untuk menyucikan diri secara lahir dan batin sebelum beribadah. Contoh penguatannya yaitu mengaitkan wudu dengan aktivitas sehari-hari siswa seperti membersihkan diri sebelum beribadah atau aktivitas fisik lainnya. Nah, dengan ada pertanyaan-pertanyaan ini, maka siswa akan lebih mengkritisi bahwa hal-hal apakah yang dapat membatalkan wudu dan mengapa wudu itu penting. Jadi pada tahapan Y ini, dia bertanya mengapa wudu itu penting. Jadi membuat siswa menjadi kritis dan memahami secara mendalam tentang wudu atau bersuci. Baik, untuk pendekatan yang kedua yaitu how atau bagaimana. Di sini how atau bagaimana atau cara melakukan wudu yang benar atau tata caranya. Pada tahapan how, guru menjelaskan cara dan aturan pelaksanaan wudu sesuai syariat Islam. Siswa dikenalkan dengan rukun, sunnah, dan tertib wudu, serta kesalahan yang sering terjadi saat berwudu.
Di tahapan ini, siswa mulai memahami bahwa wudhu memiliki tata cara khusus yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Di sini pembelajaran dilakukan melalui penjelasan urutan wudhu secara bertahap, demonstrasi atau ilustrasi gambar, diskusi singkat tentang kesalahan wudhu yang sering terjadi. Pada tahapan hau, itu membantu siswa memahami proses beribadah secara benar, bukan sekadar meniru tanpa pemahaman. Jadi pada tahapan hau ini, dia menjelaskan bahwa bagaimana tata cara melakukan wudhu yang benar. Di situ ada beberapa indikator-indikator yang membantu siswa agar memahami materi wudhu dengan benar, seperti demonstrasi atau ilustrasi gambar, diskusi singkat tentang kesalahan wudhu yang sering terjadi, ataupun video pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir yaitu pendekatan what atau apa, atau dalam artian apa yang dilakukan dalam wudhu. Pada tahapan what merupakan penerapan nyata dari 2 tahap sebelumnya. Pada bagian ini, siswa mempraktikkan tata cara wudhu secara lengkap, mulai dari niat hingga membasuh kaki, sesuai urutan dan ketentuan syariat Islam. Jadi, materi inti tentang wudhu disampaikan secara konkret melalui praktik langsung atau simulasi. Contohnya, praktik wudhu secara berkelompok, atau menyebutkan urutan-urutan wudhu, menjawab soal atau tugas singkat tentang wudhu. Nah, pada tahapan what ini, ia memastikan bahwa siswa mampu melakukan wudhu dengan benar, bukan hanya memahami secara teori, tapi secara praktik atau secara langsung. Jadi pada tahapan what ini dia lebih menguatkan siswa agar teori-teori dari sebelumnya itu dapat dipraktikkan secara langsung dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, itu indikator-indikator atau pendekatan dalam Golden Circle. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan pendekatan Golden Circle, materi tata cara berwudu disampaikan secara bermakna dan mendalam. Siswa terlebih dahulu memahami mengapa wudu itu penting atau why, kemudian bagaimana cara melaksanakan sesuai syariat atau how, dan akhirnya apa saja langkah-langkah wudu yang benar atau what. Pendekatan ini membuat pembelajaran fikih menjadi lebih kontekstual, mudah dipahami, dan mampu membentuk sikap religius serta keterampilan ibadah siswa secara utuh. Baik anak-anak, demikian penjelasan mengenai tata cara berwudu. Semoga dengan memahami materi ini kita dapat melaksanakan wudu dengan benar sehingga ibadah sholat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.